Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dan dipimpin oleh Nadine. Silakan Nadine. Berdiri, bersiap, bersalam. Selamat pagi Bu Guru. Duduk berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Doa untuk orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketiga, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ulang bunyinya sekali lagi ya. Semuanya harus ikut, harus semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Semuanya masuk? Masuk. Semuanya masuk. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang apa? Tentang energi dan perubahannya, tentang bentuk dan sumber energi serta
dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang gaya. Dan hari ini kita melanjutkan belajar tentang sumber energi serta bentuk dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, Bunia akan menampilkan sebuah lagu tentang perubahan energi. Simak baik-baik ya. Kemudian kita ikuti bersama-sama. Dan perubahannya, panas cahaya gerak listrik bumi kimia, itulah macam energi. Yang pertama adalah kimia jadi panas, contohnya adalah kompor yang digunakan ibu. Yang kedua adalah listrik menjadi gerak, contohnya kipas angin di rumahku. Perubahan energi listrik jadi cahaya, contohnya adalah lampu di ruang kelasku. Perubahan energi kimia jadi gerak, contohnya adalah kendaraan bermotor. Selanjutnya terdapat di dalam tubuh kita energi kimia jadi energi gerak, sehingga aku dapat belajar dan bermain. Itulah kawan perubahan energi. Itu tadi lagu tentang energi dan perubahannya. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, kita bisa mengetahui apa saja sumber dan bentuk energi. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah agar kita bisa mengetahui, memahami dan menjelaskan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekarang Bunia tanya, dari video atau lagu yang kalian dengarkan tadi, yang kalian nyanyikan bersama tadi, kira-kira contoh energi apa? Ada contohnya apa saja energi? Energi, bukan bendanya, energinya. Ada energi listrik, kimia, apa lagi? Apa? Gerak, apa lagi? Energi bunyi, apa lagi? Cahaya, panas, itu semua adalah bentuk-bentuk dari energi. Sekarang Bunia tanya lagi, kira-kira energi yang kita gunakan untuk menerangi ruangan pakai apa? Lampu. Energi yang digunakan energi apa? Energi listrik. Kira-kira tadi sebelum berangkat sekolah, kalian di rumah apakah ada yang sudah melakukan aktivitas perubahan energi? Menyalakan lampu, menyalakan kipas? Ada? Ada yang menyalakan lampu? Ada 1, terus 2, 3 menyalakan lampu ketika bangun tidur. Energi apa tadi yang digunakan? Energi listrik. Perubahan yang terjadi apa saat menyalakan? Dari energi listrik ke cahaya. Dari energi listrik menjadi energi cahaya. Sekarang Bunia punya video penjelasan tentang, tadi kan yang pertama lagu, sekarang video tentang materinya, perubahan bentuk dan sumber energi. Disimak baik-baik ya. Ayo silakan diperhatikan.
wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Masih bertemu lagi dengan Miss Santika. Kali ini kita masih belajar pengetahuan alam atau IPA. Materi yang akan kita pelajari adalah perubahan bentuk energi. Apa sajakah perubahan bentuk energi? Sebelum itu, kita perlu tahu bahwa energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Apakah perubahan energi itu? Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Perubahan bentuk energi itu berdasarkan hukum kekekalan energi yang berbunyi energi tidak dapat dihilangkan atau diciptakan, tetapi energi dapat diubah dari bentuk energi satu ke energi yang lain. Kemudian, apa sajakah bentuk-bentuk energi itu? Yang pertama, ada energi matahari, kemudian energi angin, energi air, energi listrik, energi panas, energi cahaya, energi bumi, energi kimia, energi gerak, dan energi otot. Walaupun demikian, ada bentuk-bentuk energi yang lain ya, tapi tidak kita bahas pada video kali ini. Selanjutnya kita akan belajar contoh perubahan energi matahari. Energi matahari biasanya kalian gunakan untuk menjemur pakaian. Menjemur pakaian berarti mengubah energi matahari menjadi energi panas. Energi panaslah yang kalian gunakan untuk mengeringkan pakaian kalian. Kemudian selain itu, energi matahari juga digunakan untuk aktivitas yang lain. Contohnya, energi matahari digunakan untuk menerangi bumi ini. Sinar matahari yang terang menerangi bumi ini berarti energi matahari berubah menjadi energi cahaya. Energi matahari berubah menjadi energi cahaya yang digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jadi energi matahari dapat berubah menjadi energi panas yang digunakan untuk mengeringkan ikan maupun kerupuk. Energi matahari juga dapat berubah menjadi energi listrik melalui panel surya. Selain energi matahari, kita juga belajar energi listrik. Pada benda setrika, energi listrik berubah menjadi energi panas. Oleh karena itu, ketika kalian selesai menyetrika, baju kalian akan terasa hangat ataupun panas. Hal ini dikarenakan energi listrik berubah menjadi energi panas. Selain benda setrika, kita juga menggunakan energi listrik untuk menyalakan kipas angin. Kipas angin berputar menunjukkan bahwa energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Perputaran kipas angin itulah yang membuat ruangan kita menjadi dinginnya anak-anak. Itu energi listrik yang lain digunakan pada radio. Pada radio, energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Pada lampu, energi listrik diubah menjadi energi cahaya yang menerangi ruangan kita. Energi listrik juga digunakan pada televisi. Pada televisi, energi listrik diubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Hal ini terlihat dari televisi yang menyala ataupun berbunyi ketika kita nyalakan. Seperti itu anak-anak. Selain energi listrik, kita juga belajar energi angin. Energi angin dimanfaatkan oleh kapal layar untuk bergerak ke lautan. Berarti di sini energi angin berubah menjadi energi gerak. Energi angin juga digunakan pada kincir angin. Kincir angin dapat berputar karena terkena angin, berarti energi angin dapat berubah menjadi energi gerak. Selain itu, bendera dan pohon yang bergerak tertiup angin juga menunjukkan bahwa energi angin dapat diubah menjadi energi gerak.
Selain energi angin, kita juga belajar energi air. Energi air kita manfaatkan pada kincir air yang ada di pembangkit listrik tenaga air. Turbin-turbin kincir air dapat bergerak karena terkena air. Dengan demikian, energi air dapat berubah menjadi energi gerak. Selanjutnya kita belajar energi kimia. Energi kimia salah satunya pada makanan yang kita makan. Gizi atau energi kimia pada makanan dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan berbagai macam aktivitas seperti berjalan, kemudian berlari, bermain bola, ataupun yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa energi kimia pada makanan yang kita makan sehari-hari diubah menjadi energi gerak pada manusia. Energi otot adalah energi yang dihasilkan oleh pergerakan otot-otot tubuh manusia. Energi otot contohnya pada seorang anak yang bermain bola. Otot-otot kakinya menendang bola mengakibatkan bola tersebut bergerak menggelinding. Hal ini menunjukkan bahwa energi otot dapat diubah menjadi energi gerak. Energi kimia pada baterai dapat diubah menjadi energi cahaya pada lampu senter. Energi kimia pada baterai juga diubah menjadi energi cahaya dan bunyi pada HP yang setiap hari kita gunakan. Energi kimia juga terletak pada lilin. Energi kimia pada lilin diubah menjadi energi cahaya dan panas. Karena itu, lilin kita gunakan untuk menerangi ruangan kita. Kita akan melakukan percobaan yang membuktikan bahwa energi panas pada lilin dapat diubah menjadi energi gerak. Pertama, kita siapkan lilin, kemudian kita nyalakan lilin, dan kita letakkan kertas spiral di atasnya. Kertas spiral tersebut dapat berputar. Berarti energi panas dapat berubah menjadi energi gerak. Bentuk energi kimia yang lain terdapat pada bahan bakar kendaraan. Misalnya, aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin ataupun solar untuk bahan bakar mobil, perahu, maupun sepeda motor merupakan energi kimia. Kendaraan bermotor dapat bergerak karena menggunakan bahan bakar. Dengan demikian, energi kimia pada bahan bakar diubah menjadi energi gerak. Itulah contoh beberapa perubahan energi di sekitar kita, anak. Masih banyak perubahan energi lain yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah, anak-anak, kali ini kalian sudah belajar berbagai macam perubahan bentuk energi. Semoga. Nah, itu tadi tentang apa? Tentang apa? Tentang energi, bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Sekarang selanjutnya ada contoh energi lagi di video yang kedua. Silakan disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah kompor dapat menyala karena ada bahan bakar. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah LPG. Energi pada LPG adalah energi kimia. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan dari nyala kompor itulah yang dimanfaatkan untuk memasak. Sobat Sumber Belajar, perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh kita. Makanan merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Adanya energi inilah yang menyebabkan seluruh tubuh kita dapat bekerja. Sobat Sumber Belajar, berikut ini adalah contoh
sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada setrika listrik, kompor listrik, dan penanak nasi listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi gerak terjadi pada kipas angin, mixer, dan blender. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas terjadi pada kompor gas. Tadi ya contoh tentang perubahan energi. Gerak menjadi energi listrik terjadi pada pemakaian dinamo. Sekarang Bunia tanya, setelah kalian mengamati video tadi, Bunia tanya apa yang kalian ketahui tentang energi tadi? Ada yang tahu? Apa itu energi? Ya, energi perubahan. Pengertian dari energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi energi itu usaha yang kita keluarkan untuk melakukan sesuatu, itu namanya energi. Apakah energi sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita mau berangkat sekolah, kita membutuhkan energi? Membutuhkan apa enggak? Butuh. Kalau kita mau menyalakan kipas angin, butuh energi apa enggak? Kalau kita menyalakan lampu, butuh energi apa enggak? Kalau misalnya Bunia mau menayangkan video seperti di depan, apakah butuh energi atau tidak? Butuh. Seperti contohnya energi yang terlihat di layar, saat kita bergerak kita butuh energi. Menyalakan lampu membutuhkan energi, memasak kita membutuhkan energi, bermain HP kita membutuhkan energi. Kira-kira energi apa yang dibutuhkan saat bermain HP? Bisa apa kimia menjadi bunyi dari energi dari baterai. Baterai didapatkan dari mana baterai HP? Dari listrik. Listrik kemudian berubah menjadi energi apa kalau dari HP? Energi bunyi. Energi apa lagi? Cahaya. Kalau baterainya habis, apa yang terjadi pada HP? Apakah bisa nyala? Enggak bisa. Hal itu membuktikan bahwa saat kita bermain HP pun kita membutuhkan energi. Nah, ini contoh bentuk-bentuk energi. Ada energi panas, energi cahaya, energi bunyi, energi kimia, energi listrik, dan energi gerak. Sumber energi. Ada matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Ada air, ada makanan, ada angin, dan ada bahan bakar. Coba sekarang Bunia tanya, kalau kita mau mengeringkan pakaian, menjemur ikan, kira-kira sumber energi apa yang kita butuhkan? Energi apa? Sumbernya dari mana cahaya berarti? Dari matahari, kemudian berubah menjadi energi panas. Dari energi panas itu bisa mengeringkan pakaian, bisa mengeringkan apa lagi? Baju sama saja kayak pakaian, bisa mengeringkan ikan. Kalau makanan, kita bergerak membutuhkan apa? Membutuhkan makanan, atau nama lainnya itu energi kimia. Ketika badan kita tidak mendapatkan makanan, apa yang terjadi? Akan lemas, sakit. Hal itu membuktikan bahwa makanan atau energi kimia yang ada dalam tubuh kita dapat berubah menjadi energi gerak. Kalau tubuh kita tidak ada makanan, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Badan kita menjadi lemas. Perubahan energi, ada energi listrik menjadi cahaya. Contohnya apa itu gambarnya? Listrik menjadi cahaya ada contohnya, yaitu terjadi pada lampu. Kalau listrik menjadi gerak, apa? Kipas angin.
kalian berangkat sekolah, setiap pagi kan harus apa? Harus apa? Sarapan. Kenapa? Agar semangat ketika belajar dan tidak lemas, tidak ngantuk ketika belajar. Selanjutnya adalah cahaya matahari berubah menjadi energi listrik. Contohnya apa? Panel surya. Terus itu ada listrik menjadi panas. Contohnya apa? Setrika. Saat menyetrika baju, energi yang dihasilkan adalah energi apa? Energi panas, sehingga pakaian kita menjadi apa tadi? Hangat. Itu contoh perubahan energi. Kenapa sih kita harus menghemat energi? Apakah kita harus menggunakan energi secara boros atau terus menerus? Atau harus dihemat? Kenapa kita harus menghemat energi? Yang pertama adalah mengurangi biaya penggunaan listrik. Jadi ketika bayar listrik itu tidak mahal. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga adalah menjamin ketersediaan energi untuk masa depan. Jadi di masa depan energi tidak akan habis, tidak dihabiskan sekarang. Masa depan masih ada, masih bisa digunakan. Contohnya kayak bensin atau batu bara. Nek digunakan secara terus menerus, apa yang terjadi? Akan cepat habis. Nanti nek sekarang habis, berarti di kemudian hari kita tidak bisa menggunakan lagi. Itu pentingnya hemat energi. Kesimpulannya adalah energi sangat penting bagi kehidupan manusia. Ada berbagai bentuk dan sumber energi. Energi tidak bisa hilang, namun energi dapat berubah. Kita harus menghemat energi agar tetap tersedia di masa depan. Jadi energi itu tidak bisa hilang, akan tetapi bisa dirubah. Dan walaupun tidak bisa hilang, kita harus tetap menghemat energi. Paham? Kalau sudah paham, berarti selanjutnya kita berkelompok untuk mengerjakan atau Bunya ingin mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum. Kelompoknya sesuai sama yang dibagi Bunya tadi ya. Sudah belum berkelompok ini. Silakan bekerja sama, saling berbagi tugas. Ada yang sudah paham tugas yang disuruh Bunya apa itu? Di situ perintahnya ada, perhatikan gambar benda di bawah ini, tuliskan sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi pada benda tersebut. Yang pertama itu sumber energinya, gambar tepuk tangan. Berasal dari mana? Asalnya apa? Dari apa tepuk tangan itu? Dari energi apa? Terus perubahannya menjadi energi apa? Terus yang kedua, sumber energi. Berarti berasal dari apa? Itu ada gambar mobil. Dari energi apa menjadi energi apa itu? Yang selanjutnya ada kapal layar. Dari energi apa menjadi energi apa itu di kapal layar? Yang selanjutnya ada sumber energi dari setrika. Sumber energinya dari mana setrika? Terus berubah menjadi apa? Paham? Silakan dikerjakan. Oh, satu lagi. Ini untuk yang kerja kelompoknya. Sama-sama kerja kelompok, tapi ini Bunia minta kalian menuliskan pengalaman kalian yang berkaitan dengan aktivitas perubahan energi. Salah satu saja kalian tuliskan aktivitas kalian yang pernah kalian lakukan
energi apa menjadi energi apa. Paham? Silakan dikerjakan. Silakan berbagi tugas dan dikerjakan. Ayo dikerjakan. Kelompoknya sesuai kemarin yang sudah dibagi dunia kemarin. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, sini kelompok 3. Ya, nama kelompoknya. Ya. Ayo, Nek. Ayo, Naka. Ayo, bagaimana? Ayo. Semuanya sudah? Ayo, selesaikan. Semuanya sudah selesai? Coba sekarang dunia tanya. Kira-kira perubahan energi apa sih yang terjadi di sekolah kita? Ada energi apa saja di sekolah kita? Coba kalau di kelas kita, ada contoh perubahan energi apa? Lampu dari energi apa menjadi energi apa? Listrik menjadi cahaya. Terus ada apa lagi? Kipas angin dari energi apa menjadi energi apa? Listrik menjadi gerak. Kalau misalnya bendera yang berkibar di lapangan, dari energi apa ke energi apa? Matahari. Hah? Energi apa? Angin ke energi gerak. Terus kalau misalnya dunia di depan ini jalan, lari, kalian menulis, berarti perubahan energi apa? Dari energi kimia berubah menjadi energi gerak. Energi kimia berasal dari mana? Dari makanan. Sekarang giliran kalian mempresentasikan tiap kelompok satu persatu. Ayo silakan kelompok 1 terlebih dahulu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Ayo. Sini, Ki. Sudah? Ayo. Sudah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ayo, yang ini dulu. Pada gambar yang pertama kira-kira gambar apa? Pada energi gerak menjadi energi Gambarnya apa? Dari energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya adalah apa? Tepuk tangan. Dari energi gerak menjadi energi bunyi. Yang kedua, gerak menjadi energi gerak. contohnya dari benda apa? Mobil. Kimia dari bahan bakarnya. Yang ketiga, Energi angin menjadi energi gerak. ya dari energi angin menjadi energi gerak. Dari benda apa itu? Contohnya Kapal. kapal layar atau kapal laut. Contoh yang keempat, Energi listrik. energi listrik. Energi panas. Contohnya apa? Contohnya
energi. Dan energi itu tidak akan habis, tapi energi bisa berubah. Energi tidak bisa hilang, tapi bisa berubah. Itu namanya energi. Walaupun tidak bisa hilang, energi tidak boleh digunakan seenaknya saja, harus dihemat, harus digunakan seperlunya saja. Dan untuk selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian sampai mana, dunia akan memberikan pertanyaan, atau mungkin kalian ada yang ditanyakan? Semuanya sudah paham? Semuanya sudah paham? Kelompok 1 sudah paham? Paham apa belum? Paham. Kelompok 2 paham? Kelompok 3 sudah paham? Sudah paham. Oke, semuanya sudah paham tentang pelajaran hari ini? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah paham? Kelompok 3 sudah paham. Berarti sekarang Bunia akan memberikan soal atau tugas individu. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh contekan. Karena apa? Karena Bunia ingin mengetahui apakah kalian sudah paham atau masih memiliki kesulitan. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan, tidak boleh contekan. Sudah selesai? Sudah selesai. Silakan ditaruh di bangkunya masing-masing, nanti diambil sama Bunia. Dijadikan satu di bangkunya masing-masing. Dijadikan satu kalau sudah. Ayo dikumpulkan jadi satu. Ayo Soner, kumpulkan jadi satu, Ner. Sudah? Ayo. Sudah jadi satu? Sudah. Sekarang coba salah satu dari kalian Bunia minta untuk menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Ayo siapa? Aku. Siapa kamu? Guntingnya ditaruh dulu. Ayo. Adel sama Rifki. Ayo berdua. Ayo silakan maju. Ayo. Ya, ayo. Ayo. Jadi kesimpulan tentang pembelajaran hari ini adalah yang pertama, apa itu energi? Ayo Rifki, dari ini mau ini. Energi adalah usaha atau tenaga sumber energi. Jadi menurut teman kalian menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini, energi adalah usaha atau tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan sebuah aktivitas. Lanjut. Matahari, makanan, angin. Apa itu matahari, makanan, angin? Itu termasuk apa? Sumber energi. Betul, Nabil. Untuk yang selanjutnya, ada apa itu? Bentuk energi. Kira-kira ada apa saja? Panas. Coba apa, Soner? Tadi apa? Gerak. Apa lagi? Nomor 3? Angin. Apa tadi? Kipas. Itu kan contoh bendanya. Itu kan contoh bendanya. Contoh energinya listrik. Kalau sekarang kita contoh ke perubahannya. Ya, listrik menjadi panas. Listrik menjadi panas adalah contohnya setrika. Apa, Nabil? Angin menjadi gerak, contohnya apa? Bendera ketika diletakkan di lapangan. Terus selain bendera
Tadi kesimpulan yang diberikan teman kalian, silakan duduk di tempatnya lagi. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah berani. Ayo tepuk tangannya mana? Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini tentang sumber bentuk energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang punya tanya, kira-kira gimana perasaan kalian setelah belajar kita hari ini? Senang, sedih? Senang. Terus apakah ada kesulitan ketika kalian belajar? Enggak. Bagus. Sudah paham semuanya materi hari ini? Sudah paham. Kalau gitu kita akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan yang ketua kelasnya silahkan memimpin doa.